Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Simi Silania Uma, dengan NIM 1030 1030 124 370. Kemudian ada Kevindra Rizaldi Ardianto Putra dengan NIM 10 20 10 1030 120 2604. Kemudian terakhir ada Raffi Raffi Baltirus Budiman dengan NIM 130 120 4443. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Penerapan Social Network Analysis atau SNA pada dataset supply graph untuk menganalisis struktur dan risiko jaringan supply chain. Saat ini sistem supply chain semakin kompleks karena melibatkan banyak entitas seperti supplier, warehouse, distributor, hingga customer yang saling terhubung. Hubungan ini membentuk sebuah jaringan yang memiliki pola interaksi dan ketergantungan yang cukup dinamis. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan pendekatan social network analysis atau SNA, di mana setiap entitas dianggap sebagai node dan hubungan antar entitas dianggap sebagai edge. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat siapa yang paling berpengaruh dalam jaringan, bagaimana pola hubungan terbentuk, serta potensi risiko jika terjadi gangguan pada bagian tertentu. Karena itu, rumusan masalahnya ada yang pertama, bagaimana struktur jaringan pada dataset supply graph. Kemudian yang kedua ada node di mana yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam jaringan berdasarkan metrik centrality. Yang ketiga, bagaimana pola distribusi hubungan antar entitas dalam jaringan supply chain. Yang keempat, apakah terdaftar struktur komunitas dalam jaringan tersebut. Dan yang kelima, bagaimana potensi resiko sistemik jika terjadi gangguan pada node penting. Dan yang terakhir itu adapun tujuannya, yang pertama menganalisis struktur jaringan supply chain berdasarkan dataset supply graph. Yang kedua, mengidentifikasi node penting menggunakan metrik centrality. Yang ketiga, mendeteksi komunitas dalam jaringan. Yang keempat, menganalisis potensi risiko sistemik dalam jaringan. Dan yang terakhir itu memvisualisasikan jaringan menggunakan Python. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk yang selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan ini adalah supply graph, supply chain planning using graph neural networks yang didapatkan dari Kaggle. Nanti di situ ada tertera deskripsinya. Lalu di sini untuk dataset ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada berbasis graph atau network. Kemudian terdiri dari untuk node-nya sendiri entitas supply chain atau supplier, warehouse atau customer. Lalu untuk edge-nya hubungan distribusi atau logistik antar entitas. Lalu dataset ini juga memiliki atribut tambahan seperti waktu, hubungan transaksi, dan juga fitur node. Oke, untuk selanjutnya ada metodologi pendekatan social network analysis ini dibantu dengan bantuan Python. Untuk toolsnya ada Python, NetworkX, Pandas, dan Matplotlib. Di sini ada 6 metode analisis. Yang pertama yaitu degree centrality untuk mengukur jumlah koneksi setiap node. Yang kedua ada betweenness centrality untuk mengidentifikasi node. Yang ketiga ada closeness centrality untuk mengukur kedekatan suatu node terhadap node lain. Yang keempat ada network density mengukur tingkat kepadatan koneksi dalam jaringan.
Kelima ada community detection atau LUFI, mengidentifikasi kelompok atau komunitas dalam jaringan. Yang keenam ada analisis risiko sistematik untuk simulasi penghapusan node penting untuk melihat dampaknya terhadap jaringan. Di sini ada yang keenam, ada rencana kerja dan pembagian tugas dari kelompok kami. Untuk rencana kerjanya dari minggu 9 sampai minggu 15, untuk minggu 9-nya studi literatur dan pemahaman konsep SNA. Yang ke-10 ada pengumpulan dan eksplorasi dataset. 11 ada reprocessing data dan transformasi ke bentuk graf. Minggu ke-12 sudah memasuki ke implementasi analisis centrality. Ya, minggu 13 adalah bentuk implementasi selanjutnya, yaitu di bagian backup density dan community detection. Di 2 minggu terakhir ini, minggu 14 dan minggu 15, mulai visualisasi jaringan dan menginterpretasikan hasil dari pengerjaan. 15 menyusun laporan akhir dan revisi. Untuk pembagian tugasnya, untuk Kevindra sebagai data engineer dan programmer, saya sendiri sebagai network analyst, dan yang terakhir Silmi Silania Uma sebagai visualization dan documentation. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.